Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhuribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terhormat Bapak Wakil Wali Kota Dumai beserta Ibu, Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai beserta Ibu, seluruh unsur Muspida Plus yang hadir pada pagi hari ini, Ketua DPRD Kota Dumai atau yang mewakilinya yang saya hormati, kemudian para undangan dari unsur TNI Polri, kemudian yang kami hormati seluruh SKPD yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu kalimat yang sangat populer ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri. Kalimat itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Para pejabat, petinggi, tokoh ketika masuk Idul Fitri, baik melalui media-media televisi, koran, ataupun melalui baliho-baliho, selalu menyampaikan kata-kata, misalnya Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gubernur Riau dan seluruh jajaran mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wali kota dan wakil wali kota Dumai mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siruk Syukur mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalimatnya itu selalu serangkai. Kita belum pernah membaca ada baliho bertuliskan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, selamat menikmati kacang tojin. Belum pernah. Selalu sambungannya mohon maaf lahir dan batin, sehingga di sebagian orang-orang awam mereka beranggapan arti minal aidin wal faizin itu ya mohon maaf lahir dan batin, padahal jauh sekali. Kita membuka sejarah dulu, kenapa muncul kalimat ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah,
Kita tahu paling tidak ada 3 perang yang terbesar yang pernah dijalani Nabi. Ada Khandaq, ada Uhud, dan perang Badar. Umat Islam hanya 300 lebih melawan 1000 lebih orang kafir. Artinya kekuatan orang kafir 3 kali lipat lebih besar daripada kekuatan pasukan Islam. Hitungan matematis di atas kertas, pasukan Islam pasti kalah. Prediksi para pengamat mengatakan pasukan Islam tidak akan menang. Tapi tiba-tiba Allah kirim pasukan berjubah putih, para malaikat-malaikat yang membantu pasukan Islam, sehingga akhirnya pasukan kafir berhasil dipukul mundur, umat Islam menang, dan Abu Jahal tewas dalam peristiwa tersebut. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka hitungan matematis manusia dengan hitungan Allah pasti berbeda. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka hidup ini jangan selalu mengandalkan akal. Kalau manusia menuhankan akal, dia pasti jauh dari Allah. Karena banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan akal, menyelesaikannya harus dengan iman. Contoh, Isra Mi'raj. Itu kalau dipikirkan dengan logika akal, rasanya tidak mungkin. Kenapa? Haram Aqsa 2 bulan perjalanan. Muhammad Haram Aqsa naik langit 1 sampai 7, Sidratul Muntaha, Mustawa Aras, kemudian melihat surga dan neraka, tengah malam berangkat, belum subuh sudah sampai lagi di Mekah. Maka ketika diceritakan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Huzaifah, Abu Rokok, Abu Jujibiling, Abu Dafur, dan Abu lainnya, mereka mengatakan gila Muhammad. Bagaimana orang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi langit 1 sampai 7, tengah malam belum subuh sudah sampai di rumah. Siapa yang percaya dengan cerita Muhammad, dia sama gilanya dengan Muhammad, kata Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal memikirkan Isra Mi'raj pakai akal. Tapi ketika disampaikan cerita itu kepada Abu Bakar itu kawanmu sudah gila itu. Kenapa? Muhammad bilang dia baru jalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik langit 1 sampai 7, dia bilang lihat surga neraka, katanya jumpa dengan Tuhannya. Setengah malam dia berangkat, belum subuh sudah sampai kembali ke Mekah. Apa tanggapanmu? Yang cerita itu siapa? Muhammad. Kalau Muhammad yang cerita, lebih dari itu pun aku percaya. Kenapa? Abu Bakar menyikapinya dengan iman. Yang bagi manusia tak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Jadi kata Allah jadi. Ibu-ibu kalau pergi ke sekolah TK, ibu lihat anak-anak. Saya kalau lihat anak-anak kecil, logika saya langsung berkata, ini anak-anak pasti ada ayah emaknya. Kenapa? Di dunia berlaku hukum sebab akibat. Ayah emak sebab, anak akibat. Anak itu kan akibat ayah emak. Anak ada ayah, ada emak. Itu logika menurut hukum akal. Nabi Adam, siapa ayah emaknya? Bin siapa jadi? Siti Hawa binti siapa? Nabi Isa bin Maryam. Cuma punya emak, tak punya ayah. Kok bisa Ustaz? Allah mah. Padahal Maryam itu wanita suci, disentuh laki-laki pun tak pernah, keluar rumah tak pernah. Dia lebih banyak berada di mihrab rumahnya, beribadah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga suatu malam pamannya Nabi Zakaria terkejut ketika dia datang menjenguk Maryam ke dalam rumah. Terkejut dia. Itu di mihrabnya banyak sekali talam dengan makanan-makanan lezat. Maryam, kau nggak pernah keluar rumah. Dari mana makanan-makanan ini? Paman Jibril yang menghidangkan langsung kepada. Saking dekatnya dia melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Maka sekarang banyak anak gadis tak mau kalah sama Maryam. Menurut prediksi pengamat perang Badar, umat Islam kalah, tapi Allah berkehendak. Dia kirim pasukan malaikat berjubah putih, umat Islam menang. Prediksi pengamat meleset, umat Islam haru karena di luar prediksi, di luar dugaan mereka menang. Kabar sampai ke Madinah. Istri-istri mujahid Badar mendengar suami mereka menang, mereka terharu berpelukan satu dengan lainnya. Sehingga di hari kepulangan para mujahid Badar ini ke Madinah,
Istri-istri ini menunggu di pintu gerbang kota Madinah menyambut kepulangan sang suami. Ketika sang suami sampai di pintu gerbang kota Madinah, mereka berlari memeluk istri mereka masing-masing, dan tidak ada yang memeluk istri tetangga. Ketika mereka peluk istri mereka, keluar bisikan dari bibir para mujahid Badar ke telinga istri mereka. Apa kalimatnya, Ustaz? Minal aidin wal faizin. Kami baru kembali dari peperangan dan kami meraih kemenangan. Jadi kenapa kita yang selesai Ramadan mengucapkan kalimat ini, Ustaz? Karena memang kita baru selesai perang. Perang yang disebut Nabi lebih dahsyat daripada perang Badar. Apa itu, Ustaz? Perang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Maka kalau kita lihat makna kalimatnya, sebenarnya yang pantas mengucapkan minal aidin ini yang puasa. Ada juga orang puasa tak pernah, taraweh tak pernah, tadarus apalagi, hari raya paling sibuk. Dia pula yang gorden baru, kursi baru. Awak kue hari raya cuma 5 macam, waktu 12 macam. Setengah 7 udah sampai, jadi tanah lapang, pakai sarung cap gajah nungging, baju koko baru, peci baru. Dia pula duluan megang mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku jijik kan orang muka. Betul, kalau aku Israel itu cepet kan betul, Pak. Puasa nggak pernah, terawih tak pernah, dia pula paling heboh dia. Hatib turun dari mimbar, dia pula yang duluan menyalami hatib tuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Muncul waktu lagi. Dalam hati awak kapan dia perangnya? Ustaz, tapi fenomenanya memang begitu, Ustaz. Maksudnya gimana? Ustaz tengok itu sholat ini. Itu yang semuanya turun, Ustaz. Yang nggak puasa, nggak tarawih pun turun, agen togel pun turun. Yang tak puasa orang tuh pula bajunya yang lebih banyak, yang baru, kuehnya beraneka ragam. Kita yang puasa biasa-biasa saja. Memang wajar-wajar saja. Wajar kenapa, Ustaz? Semua orang boleh ikut lebaran, tapi tidak semua orang masuk Idul Fitri. Di situ. Cina-Cina tak puasa orang itu pula yang panen dari yang jual baju panen, yang jualan sirup panen, yang punya dor semir meriah orang kalau mau lebaran. Semua orang boleh ikut lebaran, tapi tidak semua orang Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali kepada suci. Siapa yang Idul Fitri itu, Ustaz? Yang perang. Perang apa, Ustaz? Naharuhu siang, walailuhu qiyam. Siang puasa, malamnya dia dirikan salat malam. Maka kerugian besarlah bagi mereka yang menyia-nyiakan Ramadan kemarin. Kenapa, Ustaz? Tidak ada jaminan tahun depan kita masih ketemu Ramadan lagi. Kita tak pernah tahu. Jangan-jangan Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir buat kita. Maka siapapun yang menyia-nyiakan Ramadan, kerugian besar bagi kita. Mati istilah MZ, mysterious problem, masalah misterius. Dia pasti datang, tapi tak tahu kapan datangnya dan di mana dia akan datang. Bapak Ibu, kemarin Ramadan semua mungkin ada lihat berita di televisi jatuhnya pesawat Hercules di Medan. 20-an yang berada di pesawat tersebut. Saya dapat info dari kawan di Lanut Suwondo Medan. Rupanya yang 120-an ini, Bapak Ibu, sebelum mereka naik ke pesawat itu kan Ramadan, itu bulan puasa. Sebelum mereka naik ke pesawat tersebut, informasi yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan 99% saya yakin berita itu benar. Apa itu, Ustaz?
ternyata seluruh penumpang dan pilot yang ada di pesawat itu, sebelum mereka naik, satu pun mereka tidak ada yang tahu bahwa pesawat itu bakal jatuh. Enggak, saya jamin berita itu pasti benar. 99,9% saya yakin. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti mau bilang sama saya, Ustaz, kalau orang tuh tahu pesawat itu jatuh, orang tuh nggak akan naik kalau pesawat itu, Ustaz. Ibu kan mau bilang begitu. Saya cuma mau jawab cerminannya. Siapa yang jamin kita pulang dari pendopo ini sampai ke rumah? Siapa yang menjamin besok pagi kita masih bangkit dari tempat tidur kita? Itulah mau. Dia tidak pernah memberi kabar, tapi dia pasti datang. Ujek berangkat gagah kali naik motor gede, pulang ambulan saya kata. Mati itu pasti, dia pasti datang, cuma kita tidak tahu kapan datangnya. Dan tidak ada standarisasinya, nggak ada orang meninggal tuh harus ikut umur Nabi 63. Kalau ikut umur Nabi gak payah hitungnya, tinggal hitung masing-masing. Aku udah 50, saat 13 tahun lagi, ya gak payah gitu. Aku udah 60 saat 3 kali raya lagi, wah kan gitu. Aku udah 67 Pak Ustadz, dapat bonus tiap 4 tahun, pertanggungjawabkan bonus. Yang kasihan yang hari ini 62 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, besok takziah kita ke rumah. Cuman kematian kan tidak pernah berdasarkan usia. Karena 80-an masih hidup, Olga 31 sudah meninggal. Kematian tidak berdasarkan nasab. Kalau berdasarkan nasab, mestinya yang harusnya meninggal atuk dulu, habis atuk baru andung, baru itu habis itu abah, emak, baru Pak Yung, Pak Uke, Wangah, Pak Uncu, dulu tadi, baru cucu-cucu ke bawah. Tapi sering kejadian cucu meninggal, atuk masih sehat. Berarti tidak berdasarkan nasab. Kematian juga tidak berdasarkan huruf abjad. Kalau berdasarkan huruf abjad, yang meninggal yang adu. Ya, saya nggak bilang khawatir. Ya bisa juga Haji Asnam, tapi kita nggak tahu. Kalau berdasarkan abjad, Anto, Ahmad, ya kan? Baru tahun depannya Buyung, Butet, Baedah, Bandor, kan gitu ya. Kalau saya agak di belakang ya, kan Irfan Yusuf agak, nah, apalagi kalau saya mendaftarkan yang pakai R, Rahul, kan agak lebih lama lagi. Ya, kalau gitu yang enak yang Z dong Ustaz. Enak ya, belakangan ya Zainuddin, Zainal, Zulaidah, siapa bilang enak? Udah habis orang, ada yang mandiin orang ini lagi. Terakhir kali itu enak. Tapi kematian juga tidak berdasarkan huruf ajal. Walikulli ummatin ajal. Kita ini semua sudah punya ajal, batas masing-masing, sudah ditentukan Allah. Wa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, sedetik pun tidak bisa mundur, sedetik pun. Yang menggaransi kita